Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu penggerak. Perkenalkan saya Vivi Silviana, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 35 Jakarta. Di pendidikan guru penggerak ini, saya dibimbing dan difasilitasi oleh Ibu Diah Wulandari sebagai fasilitator dan Ibu Neni Suryani sebagai pengajar praktik. Video ini merupakan tugas demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademis. Pada tugas kali ini, saya akan melakukan praktek supervisi coaching akademis dengan dua orang rekan CGP lainnya, yaitu Pak Rudi dan Pak Panut. Kami akan mempraktikkan aktivitas coaching untuk supervisi akademis. Sebelumnya, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai konsep coaching. Menurut Whitmore 2003, coaching merupakan kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching merupakan upaya membantu seseorang untuk belajar alih-alih mengajarinya. Paradigma berpikir coaching adalah, pertama, seorang coach harus fokus pada coachee yang akan dikembangkan. Kedua, seorang coach harus bersikap terbuka dan ingin tahu. Ketiga, seorang coach harus memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan keempat, seorang coach harus mampu melihat peluang baru dan masa depan. Berikut adalah kompetensi dasar seorang coach. Yang pertama, presence, yakni mendengarkan dengan rasa, di mana rasa ini merupakan singkatan dari R, receive, yaitu memberikan perhatian penuh kepada coachee tanpa ada gangguan. A, appreciate, memberi sinyal bahwa Anda mendengarkan dengan mengatakan oke, ya, baik, atau dengan gestur mengangguk, atau dengan kontak mata. Dan S, summarize, adalah rangkuman informasi yang diperoleh. Kemudian A, ask, mengajukan pertanyaan untuk membantu coachee mengeksplorasi pikiran dan perasaannya. Kedua, pendengar aktif. Ini merupakan salah satu keterampilan utama dalam coaching, yaitu keterampilan mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan sedikit berbicara. Dalam percakapan, coach harus dapat mengesampingkan agenda pribadi dan apa saja yang ada di pikiran termasuk penilaian terhadap coachee. Ketiga, memberikan pertanyaan berbobot. Seorang coach harus mampu memberikan pertanyaan berbobot. Ciri-ciri pertanyaan berbobot adalah yang pertama, menggunakan kata kunci yang didapat dari mendengarkan. Kedua, pertanyaan tersebut harus dapat membuat coachee mengingat, merenung, dan merangkai fakta pada dirinya. Yang ketiga, pertanyaan memiliki struktur kalimat yang terbuka, yaitu membuat coachee harus menjawab sambil berpikir. Dan yang terakhir, tidak terburu-buru dalam mengajukan pertanyaan dan ditanyakan di waktu coachee siap untuk meresponnya. Coaching dapat dilakukan dengan menggunakan alur Tirta. Tirta merupakan singkatan dari T, tujuan, di mana coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coachee dari sesi coaching ini. I, identifikasi, yaitu proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coachee. R, rencana aksi, di mana coach membantu coachee dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi berlangsung, yang mana nantinya akan dijadikan sebuah rencana aksi. Dan T, tanggung jawab, yaitu komitmen coachee dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Baiklah, berikut adalah video praktik coaching yang saya lakukan dengan rekan satu tim, di mana di video pertama saya bertindak sebagai supervisor dan di video kedua saya bertindak sebagai coach. Selamat siang Pak Rudi. Selamat siang Bu Pipi. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, siap Pak untuk melakukan coaching hari ini. Insya Allah. Untuk coaching hari ini Pak, kita akan melakukan coaching hari ini dan saya akan melakukan supervisi sebagai supervisor. Jadi akan mengamati kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan dengan coachee. Jadi sebelum kita masuk ke kegiatan, saya akan jelaskan dulu terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian kita. Jadi selama coaching berlangsung diharapkan Bapak dapat melakukan coaching yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip coaching, di mana nanti coach memperlakukan coachee sebagai mitra, kemudian terjadi proses kreatif, dan kemudian coach memaksimalkan potensi dari coaching. Kemudian diharapkan juga Pak dalam kegiatan ini nanti Bapak memperlihatkan kompetensi sebagai coach
Oh, masih ingat tidak? Masih, ya. Apa saja Pak? Kompetensinya yang itu Yang perlu kita gali. Iya. Yang kita gali itu kehadiran penuh ya Pak? Kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan. Iya. Nah, kemudian yang terakhir diharapkan nanti coachingnya itu bisa berjalan sesuai dengan alur kita. Nah, sebelum kita mulai ini Pak, saya ada beberapa pertanyaan yang perlu diajukan. Yang pertama, dalam kegiatan ini kira-kira kompetensi apa nih yang mau Bapak kembangkan dari yang 3 tadi kita sebutkan? Yang pertama, saya ingin mengasah keterampilan saya dalam mendengar dengan aktif ya. Karena biasanya kita kan ngomong gitu, tapi tidak mau mendengar. Saya akan coba belajar mendengar. Kenapa? Supaya saya tahu persis duduk permasalahannya di mana. Gitu. Iya, baik. Yang kedua adalah saya coba akan membuat pertanyaan berbobot supaya lebih dalam lagi latar belakang permasalahannya. Gitu. Iya, baik Pak. Berarti ada 2 kompetensi ya Pak yang akan kita gali pada siang hari ini. Dari keduanya itu Pak, kira-kira kompetensi spesifik yang ingin Bapak tingkatkan lebih yang mana Pak, yang menjadi prioritas? Iya, mendengar dengan aktif. Itu yang akan menjadi tugas saya di kegiatan hari ini. Kira-kira indikator keberhasilan yang ingin Bapak capai nih dari kegiatan kita siang ini apa saja Pak? Iya, indikator keberhasilannya ketika saya dapat mendengar dan akhirnya mengetahui duduk permasalahannya dan bisa memberikan saran kepada coach saya. Iya, bagus sekali Pak ya. Tujuannya, indikator keberhasilannya yang ingin dicapai. Jadi bisa kita mulai saja Pak kegiatannya? Iya, bisa. Iya, saya persilahkan ya Pak. Terima kasih Bu Pipi. Ya, Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam Pak Panut. Apa kabar hari ini? Kabar baik Pak, alhamdulillah. Keluarga sehat? Sehat Pak Rudi, Oke, alhamdulillah. Ya, jadi gini Pak, saya tuh main ke tempat Pak Rudi dan mau sedikit cerita tentang masalah saya Pak. Oke. Ya, jadi saya punya permasalahan tuh. Permasalahan saya adalah ketika saya menangani anak berkebutuhan khusus Pak di sekolah saya. Ya. Jadi sempat mendapatkan dari kepala sekolah itu mendapatkan protes, kok cara menanganinya seperti ini gitu Pak. Jadi saya pernah menegur anak yang terlambat, tapi anaknya anak berkebutuhan khusus tapi terlambat, jadi saya tegur Pak. Jadi kepala sekolah nggak suka gitu cara menanganinya. Jadi maksud kedatangan Pak Panut di sini adalah Pak Panut ingin berdiskusi dengan saya terkait bagaimana penanganan anak berkebutuhan khusus di sekolah ya Pak. Betul Pak. Lalu usaha-usaha apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya, jadi gini Pak, di tempat saya itu kan anak berkebutuhan khusus dengan suara reguler bercampur menjadi satu Pak. Di sekolah saya itu ada jumlahnya sekitar 12 anak berkebutuhan khusus. Tapi memang dominannya lambat belajar Pak. Tidak ada yang punya hambatan khusus gitu. Ya, kalau langkah-langkah saya untuk mengatasi permasalahan mereka memang sudah saya jabarkan sendiri Pak. Mereka tetap saya beri jadwal khusus untuk menyampaikan keluhan mereka ke saya. Segitu Pak yang saya lakukan Pak. Ya. Jadi sebenarnya Pak Panut sudah mempunyai jadwal khusus untuk mencoba mengatasi permasalahan anak-anak khusus di sekolah ya? Ya, sudah Pak. Oke. Nah, dari catatan Pak Panut, kira-kira dominan dari permasalahan mereka itu apa? Anak-anak ini permasalahannya itu sering ngumpul Pak dalam bersosialisasi, itu yang pertama. Yang kedua, kadang berangkat sekolahnya suka telat Pak. Itu. Apakah Pak Panut sudah pernah berbicara dengan orang tuanya? Karena bagi anak-anak berkebutuhan khusus datang ke sekolah tepat waktu itu peran orang tua sangat besar Pak Panut. Betul. Apakah Pak Panut sudah pernah bicara dengan mereka? Ya, jadi gini Pak, beberapa kali memang saya pernah ngomong sama orang tua ya. Jadi saya memisahkan Pak, sosialisasi itu untuk anak siswa reguler berbarengan dengan ABK Pak, tapi untuk khusus orang tuanya yang ABK ini saya beri tambahan khusus Pak, sosialisasinya itu seperti itu di sekolah. Jadi setelah orang tua siswa reguler ini pulang, anak bonus ini orang tuanya saya kumpulin lagi, saya beri sosialisasi khusus Pak ke mereka. Seperti itu caranya saya. Ya, jadi Pak Panut sebenarnya sudah mencoba berbicara. Itu sudah langkah yang bagus Pak Panut ya. Sudah mengajak dialog orang-orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Nah, kira-kira Pak Panut apa yang didapatkan ketika bicara dengan orang tua murid misalnya? Apakah mereka tidurnya tidak terkontrol atau apa gitu sehingga mereka akhirnya datang ke siangan?
Jadi gini Pak, kalau masalah anak ini kan ada beberapa, tapi memang tidak semua Pak, hanya satu dua. Masalah mereka ini yang pertama, anaknya susah bangun, yang kedua orang tuanya punya kesibukan Pak. Oke. Jadi mungkin di situ ada ya orang tua sama anak, intinya kerjasamanya menurut saya kurang. Iya. Ya seperti itu sih Pak. Jadi kalau kata Bapak berarti pertama anak susah bangun bisa jadi karena mungkin semalamnya begadang ya, dan kesibukan orang tua sehingga kadang-kadang tidak sempat membangunkan anak, itu sudah harus bekerja. Iya Gitu betul. ya. Jika masalahnya itu, kira-kira apa lagi yang akan Pak Panut lakukan untuk memperbaiki masalah itu? Jadi gini Pak, ke depan sih saya mau sosialisasi ulang Pak ke orang tua yang siswa ABK-nya ini terlambat Pak. Saya mau memberi masukan ke mereka untuk meminta kepada mereka kerjasamanya Pak. Jadi supaya kerjasama antara program sekolah dan orang tua itu terjadi dengan baik. Saya punya rencana seperti itu Pak. Nah, mungkin untuk waktu-waktu dekat ini saya mau panggil ya orang tua beberapa anak ini, saya beritahu sehingga kesannya supaya tidak bapak ibu gurunya terus yang ngapus anaknya tapi orang tuanya nggak mau kerjasama gitu loh Pak. Harus ada kerjasama Pak antara sekolah, program sekolah dengan orang tua itu harus sejalan Pak. Percuma kalau kita ngapus si siswanya terus tapi orang tuanya nggak sejalan gitu, nggak berdukung kita gitu. Ya bagus sekali benar Pak Panut bahwa kita di sekolah kan hanya membantu orang tua. Sebenarnya sih tugas utama pendidikan anak-anak adalah orang tua. Dan langkah yang akan dilakukan Pak Panut sangat bagus karena Pak melibatkan orang tua supaya ikut bertanggung jawab ya. Nah, nanti konkretnya itu ya sosialisasi ke mereka, diundang lagi bahwa apa yang terjadi di sekolah juga besar banget pengaruhnya orang tua ya di rumah ya. Oke. Saya sih itu Pak, niat terdekat sama nanti mau melibatkan kepala sekolah sih. Jadi supaya menurut saya dalam sosialisasi saya mau gandeng kepala sekolah sampai gitu. Ya bagus karena biar bagaimanapun kepala sekolah yang bertanggung jawab dengan ini ya, Pak mereka hanya pelaksana dan kita tuh koordinasi supaya tidak terjadi miss-nya. Nah kira-kira kapan Pak Panut akan melakukan kegiatan itu untuk sosialisasi dengan orang tua? Nah jadi gini Pak, di 2 minggu yang akan datang kan ada namanya program sekolah, namanya program parenting orang tua tuh Pak. Ya mungkin itu kan parenting untuk semua anak tuh Pak programnya. Jadi setelah program itu selesai mungkin saya akan panggil khususnya untuk orang tua yang anaknya berkebutuhan khusus, kan saya beri program tambahan, kan saya beri masukan tambahan supaya lebih giat lagi dalam mengingatkan anaknya, mendorong anaknya, mensupport anaknya seperti itu Pak. Jadi kegiatan ini akan dilaksanakan 2 minggu lagi dengan harapan setelah kegiatan ini adalah orang tua menyadari bahwa keterlambatan anak ke sekolah pun ada pengaruh besar dari orang tua sehingga mereka menyadari dan memperbaikinya ya Pak Panut. Betul Pak. Oke, terima kasih Pak Panut. Itu yang saya catat. Ada lagi yang perlu dibicarakan Pak Panut? Saya rasa cukup Pak, jadi saya mungkin ke depan akan melakukan tadi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan saya bisa melakukan ini dengan maksimal dan hasilnya juga baik ya Pak. Itu aja sih Pak. Baik Pak Panut, nanti saya tunggu kabar berikutnya, saya tunggu laporan dari kegiatan tersebut. Mudah-mudahan apa yang Pak Panut rencanakan bisa berjalan dengan baik dan permasalahan yang dari Pak Panut juga akan selesai. Oke, terima kasih Pak Rudi waktunya. Sama-sama Pak Panut Sudah membantu saya cerita nih masalah ini. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Rudi ya. Yuk. Baik Pak Rudi, saya sudah mengamati kegiatan Bapak dalam melaksanakan proses coaching. Sebelum saya sampaikan nih hasil pengamatan saya Bapak, saya pengen nanya dulu gimana perasaannya Pak setelah melakukan coaching tadi? Perasaannya sangat senang ya karena sudah bisa berdiskusi dengan Pak Panut, karena biar bagaimanapun permasalahan itu adalah permasalahan sangat penting bagi sekolah ya, karena kita di sekolah kan tujuannya kan untuk mendisiplinkan ya. Nah Pak Panut pun saya sangat suka karena beliau sangat care dengan anak-anak ABK gitu ya. Jadi kan ada beberapa sih guru yang cuek ya, terlambat mau apa dia namanya anak-anak, tapi Pak Panut tidak. Itu yang saya suka dengan Pak Panut. Baik Pak, dari apa yang sudah dilakukan tadi menurut Bapak, apakah Bapak sudah berhasil melaksanakan coaching hari ini? Ya, saya merasa sudah berhasil karena Pak Panut dengan diskusi kami, hanya Pak Panut bisa menyusun langkah-langkah berikutnya untuk memperbaiki permasalahannya. Baik Pak, tadi menurut Bapak yang sudah Bapak lakukan apa dan yang menjadi indikator keberhasilan Bapak yang Bapak bilang tadi kan berhasil ya Pak? Yeah. Apa Pak indikatornya Pak? Indikatornya saya memahami permasalahan Pak Panut dan bisa memberikan solusinya ke beliau gitu. Baik, dari catatan saya nih Pak,
tidak jauh berbeda dari Bapak sampaikan. Tadi Bapak sudah melaksanakan coaching dengan Aluk Tirta. Di awal Bapak tadi sudah menanyakan tujuan dari percakapan, kemudian Bapak melakukan identifikasi masalah, kemudian Bapak memancing Pak Panut untuk menyusun rencana aksinya, kemudian menanyakan komitmen. Kemudian kompetensi yang tadi ingin Bapak capai, saya lihat juga terlihat dari kegiatan tadi. Bapak bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat coachingnya itu tergali kompetensinya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya rasa sampai di sini Pak kegiatan kita. Secara umum coaching yang Bapak lakukan itu sudah sangat baik. Saya sih berharap semoga kedepannya Bapak bisa lebih menggali lagi kompetensi ini dan bisa diterapkan dalam kerjaan sehari-hari. Demikian Bapak pertemuan kita hari ini. Kira-kira Bapak ada pertanyaan Pak yang perlu? Tidak cukup Ibu. Iya, baik. Terima kasih banyak ya Pak atas Sama-sama. waktunya. Selamat siang Pak Rudi. Selamat siang Bu Vivi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Vivi. Selamat siang Pak. Ya, bagaimana kabarnya Bu Vivi hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana Pak? Ya, alhamdulillah saya juga sehat Bu Vivi. Oke Bu Vivi, hari ini Ibu akan melakukan proses coaching ya Bu, benar? Iya Pak. Baik, oke. Saya mau menjelaskan kepada Ibu Vivi, selama proses coaching berlangsung hari ini akan saya berperan sebagai supervisi Ibu. Sebelum saya menjalankan peran saya sebagai seorang supervisi, saya terlebih dahulu akan menjelaskan kepada Ibu rubrik penilaian apa saja yang mungkin akan kita nilai ke depan. Yang pertama adalah prinsip coaching itu sendiri Bu, itu yang namanya kemitraan. Ada proses kreatif dan juga ada proses memaksimalkan potensi coaching. Ya. Nah, dalam kegiatan ini saya mau tanya nih kepada Bu Vivi. Dalam kegiatan coaching ini saya ulangi, saya mau bertanya kepada Bu Vivi untuk kompetensi yang ingin dikembangkan dalam sesi coaching ini apa Bu? Saya ingin mengembangkan kompetensi presence Pak, kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke. Selanjutnya Bu, untuk kompetensi secara spesifik yang Ibu jadikan prioritas Bu dari dua itu Bu? Yang ingin saya jadikan prioritas membuat pertanyaan yang berbobot Pak, karena dengan pertanyaan-pertanyaan itu akan mendorong coach untuk dapat menyelesaikan permasalahan. Oke. Ya, selanjutnya satu lagi Bu Vivi, untuk indikator keberhasilan yang ingin dituju dalam proses ini ada apa Bu? Yang pertama, saya ingin dalam coaching ini saya bisa bersikap sebagai sejajar ya Pak, jadi bukan menggurui, dan kemudian saya ingin coach itu dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, jadi bukan karena dari saya menyelesaikannya, tapi dari diri coach sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan diberikan. Oke. Semua sudah saya sampaikan ya Bu Vivi. Saya berharap Ibu dalam proses coaching ini dapat melakukan prosesnya dengan baik. Semoga berhasil dan lancar. Apakah Ibu sudah siap? Siap Pak. Oke, silakan Bu Vivi. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Panut. Iya Pak. Selamat pagi Pak Rudi. Pagi Bu Vivi. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bapak hari ini seperti yang Bapak sampaikan semalam ingin bertemu dengan saya. Iya Ibu. Kira-kira ada yang bisa saya bantu tidak? Iya Ibu. Jadi begini Ibu. Saya melihat bahwa sebagian besar anak-anak itu tidak berminat di kegiatan ekstrakurikuler Bu. Jadi ya itu yang saya ingin bicarakan dengan Ibu. Bagaimana meningkatkan minat anak-anak di bidang ekstrakurikuler di sekolah Bu. Iya, jadi ada permasalahan terkait ekstrakurikuler ya Betul, Pak, Ibu. yang perlu kita diskusikan. Harapan Bapak nih Pak setelah diskusi ini apa Pak? Harapan yang ingin Bapak capai? Harapannya adalah saya mendapatkan solusi bagaimana anak-anak itu berminat besar terhadap ekstrakurikuler Ibu. Baik, kalau boleh saya minta Pak, kira-kira permasalahan secara detail terkait dengan ekstrakurikuler ini apa? Ya, kalau menurut hemat saya, banyak di antara anak-anak itu belum memiliki pengertian tentang pentingnya kegiatan ekstrakurikuler ini. Yang kedua adalah mereka menganggap bahwa kegiatan ekstrakurikuler ini hanya menambah waktu di sekolah Ibu.
Gitu. Jadi permasalahan yang pertama itu mereka menganggap ekstrakurikuler tidak penting ya Pak? Iya, betul, tidak Kemudian penting. itu buang-buang waktu bagi Iya. mereka setelah pulang sekolah. Kira-kira untuk mengatasi masalah ini apakah ada yang sudah Bapak lakukan Pak? Ada beberapa, kami coba memberikan testimoni ya dari kakak kelas, dari kakak kelas dia tentang bagaimana tentang kegiatan ekstrakurikuler gitu ya. Termasuk kami juga mendemonstrasikan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di kegiatan ekstrakurikuler tersebut gitu. Jadi anak-anak baru, murid baru itu kita, anak-anak yang lama itu mendemokan bahwa kegiatan ekstrakurikuler seperti ini tuh begini bentuknya, ininya begitu, gitu sih Bu. Itu sudah bagus ya Pak ya yang dilakukan, mendemokan sehingga mereka bisa melihat secara langsung. Menurut Bapak yang sudah dilakukan ini tadi ada 2 poin Iya, ya Pak ya. ada Menurut 2. Bapak ini sudah efektif belum Pak? Ternyata belum Bu. Mungkin pikiran saya yang Anda belum dilibatkan adalah tentang keterlibatan orang tua, dukungan orang tua. Saya rasa ini Bu, saya menganggap banyak orang tuanya belum mendukung dengan sepenuhnya gitu. Jadi kegiatan yang sudah kami lakukan itu belum efektif. Baik, jadi menurut Bapak belum efektif karena belum ada dukungan orang tua. Iya. Nah berarti kira-kira langkah-langkah apa ya Pak yang bisa kita lakukan nih ke depannya untuk memaksimalkan yang belum efektif tadi nih, selain tadi mendorong orang tua, menghubungi orang tua, kira-kira langkah-langkah apa Pak yang bisa Bapak lakukan? Iya. Iya, yang berikutnya, yang pertama sih mungkin kita panggil dulu orang tua ya Bu. Kita panggil dulu orang tua, dan orang tua kita panggil dan akan mendengar sendiri dan melihat sendiri murid-murid yang sudah ikut kegiatan ekstrakurikuler bagaimana kegiatan mereka di luar. Dan harapan saya ketika orang tua melihat bahwa ketika ada anak-anak yang sudah ikut kegiatan ekstrakurikuler itu bisa tampil di mana-mana, bisa tampil di sini, bisa tampil di situ, mereka terang hatinya untuk mensupport kegiatan ekstrakurikuler sehingga mereka membantu sekolah untuk meyakinkan anak-anaknya bahwa kegiatan itu sangat penting buat dirinya gitu, buat anaknya gitu. Saya rasa ide Bapak ini bagus sekali Pak. Ini bisa kita terapkan ini di sekolah ke depannya. Kira-kira apakah Bapak bersedia ini nanti untuk mengawal ini bisa terlaksana ke depannya? Ya, bersedia Ibu. Dan mudah-mudahan bersedia. Baik, kalau begitu kira-kira kapan ya Pak Bapak bisa melaksanakannya? Nanti saya coba untuk dukung agar kegiatan ini bisa berlangsung. Kebetulan 3 minggu lagi kan ada pertemuan orang tua rutin bulanan Bu. Iya. Jadi mungkin saya akan meminta waktu untuk menyampaikan ide saya kepada kepala sekolah sehingga saya diberi kesempatan untuk memberikan sosialisasi itu di kegiatan pertemuan orang tua murid. Iya, baik Pak. Saya sangat senang sekali ini Bapak ada ide bagus yang bisa kita laksanakan di sekolah. Jadi kalau seandainya kita laksanakan pada saat rapat nanti, saya akan segera konsultasi nanti ya Pak ya, dengan berkoordinasi dengan manajemen lainnya agar bisa ini terlaksana. Saya rasa masih ada Pak yang perlu ditanyakan? Tidak Bu, tapi terima kasih atas dukungannya. Saya juga butuh dukungan Ibu, mudah-mudahan dengan dukungan Ibu akan mempermudah kepala sekolah memberi izin saya sehingga diberi kesempatan untuk mensosialisasikan itu. Baik, Terima kasih Pak. Bu. Ini setelah diskusi ini bagaimana Pak perasaannya? Masih Ya. mengganjal? Ada dukungan dari Ibu. Alhamdulillah saya ada harapan untuk solusi dari permasalahan yang saya hadapi Ibu. Baik Pak, kalau begitu sepertinya selesai ya Pak ya diskusi kita pada siang hari ini. Kebetulan saya juga ada rapat. Siap Ibu. Baik, terima kasih banyak loh Pak. Sama-sama, sudah Ibu. mau datang ke sini bertukar pikiran. Ya, sama-sama Ibu. Mari Ibu. Ya, mari Pak. Oke. Ibu Vivi, proses coachingnya sudah selesai ya Bu ya? Iya Pak. Ya, baik. Barusan saya sudah mengamati proses coaching yang Bu Vivi lakukan ya. Tapi sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya, seperti di awal, saya ingin menanyakan beberapa kepada Bu Vivi. Apakah menurut Ibu Vivi yang sudah Ibu lakukan ini sudah menjadi indikator yang ingin dicapai di awal tadi? Menurut saya sudah Pak, karena tadi saya memperlakukan Pak Budi itu sudah setara. Saya tidak ada menasehati dan tidak ada asumsi di dalamnya. Kemudian Pak Rudi juga berhasil mencari alternatif solusi dari permasalahan yang ada. Ya, oke Bu Vivi, memang sudah benar ya Bu. Saya juga sudah sesuai dengan catatan saya. Dari pengamatan saya tadi, Bu Vivi juga sudah melakukan proses coaching secara umum sudah sesuai, sudah tidak ada menasihati, tapi mencari solusi dari timbul dari coaching sendiri. Selain itu, Ibu juga sudah bagus bisa menggali keterangan-keterangan dari proses coaching ini, sehingga coaching sendiri yang menyampaikan solusi dari permasalahannya itu sendiri.
Oke, ada lain lagi Bu Vivi yang ditanyakan? Saya rasa cukup, Pak. Saya rasa juga cukup. Mudah-mudahan Bu Vivi juga bisa menerapkannya ke rekan-rekan sejawat ke depannya Bu Vivi. Terima kasih Bu Vivi. Terima kasih banyak Pak atas masukannya. Ya Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Vivi. Demikianlah praktik coaching yang saya laksanakan bersama rekan satu kelompok dalam pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih, sampai berjumpa di video lainnya.